Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji dan puja syukur kita kepada Allah yang dimana dengan nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita semua bisa berada di ruang Darul Ridwan yang insya Allah kita semua bisa mendapatkan rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim barik beserta alaih. keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Masyarul hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada hari ini, Ahad tanggal 26 November 2023 miladia yang bersamaan dengan 12 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru mulia kita yang kita sama-sama hormati dan kita muliakan dan kita cintai, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Absyi, yang dimana nantinya beliau akan memberikan ceramah agama dengan tema menyelamatkan diri dari api neraka. Baik permisah live streaming Irma Palembang dan juga para Irmawan wa Irmawati, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, akan lebih baiknya kita membacakan umul kitab surat Al-Fatihah. Ala hazinya wa kula niyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kami informasikan bahwasanya nanti jika waktu menyempatkan untuk membuka sesi tanya jawab, maka akan kami buka sesi tanya jawab. Bagi yang ikhwan kami persilakan untuk mengangkat tangannya, dan bagi yang akhwat kami persilakan untuk menulisnya di kertas lembar. Baik, langsung saja ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru milik kita. Kepada beliau, fa'ali falyatafadhal mashkurah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi was sahbi wal al. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa mengumpulkan kita dengan nikmat-nikmat yang istimewa, daripada nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat afiat, serta nikmat kesempatan yang bisa mengasih memberikan kemudahan kita untuk duduk bersama di Darul Ridwan ini. Bersama-sama tadi kita mengkaji daripada pelajaran yang tadi dihadarin daripada untuk menuntut ilmu, dan tadi juga kita belajarin dalam membaca daripada syama'il daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pasti turun di tempat ini, karena ketika seorang ulama disebutkan namanya maka rahmat tersebut turun, apalagi yang disebutkan tersebut yaitu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diri kita daripada api neraka.
Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqu kulli syai', menciptakan segala sesuatu. Yang menciptakan apapun itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun ciptaan tersebut bermacam-macam dan beragam-ragam. Ada ciptaan tersebut yang Allah berikan makhluk yang tidak disertai dengan akal. Adapun juga Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk tersebut tanpa ada nyawa, dan adapun juga makhluk tersebut Allah Subhanahu wa taala ciptakan nyawanya dan berserta dengan akal-akalnya. Dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala Allah berhak untuk menaruhnya di mana dan menempatkannya di mana. Ketika Allah Subhanahu wa taala pengen meletakkan sesuatu tersebut di sorga, maka itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin meletakkannya pun juga di neraka, itu semuanya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, bahkan sorga neraka pun itu pun juga termasuk daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sangat sayang sama hambanya. Salah satu daripada hambanya yaitu karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan muka bumi ini dan seisi-isinya karena beliaulah. Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ketika Allah ciptakan manusia, maka permulaan tersebut awalnya adalah cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian dari cahaya itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada golam, bumi dan lain sebagainya, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi dan isi-isinya. Makanya ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Nabi, apa yang pertama kali Allah ciptakan di dunia, di muka bumi ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalu makhlukin baraza fil alam wa nuru nabika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama kali makhluk yang Allah adakan di muka bumi ini itu adalah cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hamba Allah tersebut ada Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada manusia, ada juga termasuk juga Allah ciptakan jin, dan Allah ciptakan juga yaitu namanya syaitan. Sebelum Allah ciptakan manusia, maka sebelum yang ada di muka bumi ini bahkan di langit tersebut itu namanya iblis. Iblis itu namanya Azazil. Namanya Azazil, makhluk yang paling getol ibadahnya. Tidaklah di tempat langit tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali syaitan tersebut, iblis tersebut pernah sujud daripada tempat tersebut. Sampai malaikat ghirah, cemburu. Alangkah hebatnya makhluk ini beribadah kepada Allah. Kita kalau misalkan sholat, mungkin sebagian tempat cuman kita sholat. Ini setan, semua langit itu tidak ada tempat di langit kecuali setan pernah sujud di tempat tersebut. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia di muka bumi ini, Allah katakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah katakan malaikat bahwasanya para malaikat, aku ingin menjadikan di muka bumi itu ada khalifah, pemimpin. Malaikat tahu sebelumnya. Komentar malaikat. Kata malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yufsikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, bukankah engkau pengen menciptakan seorang yang nanti bakal bercekcok, bakal menumpahkan darah di muka bumi ini? Sedangkan kami para malaikat selalu memujimu dan selalu mensucikanmu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada apa yang tidak kau ketahui. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui daripada apa yang engkau tidak ketahui. Malaikat ngomong, enggak usahlah nyiptakan manusia. Kenapa? Karena sebelum daripada ada manusia di bumi ini ada jin.
Jin itu termasuk daripada beradian setan. Bedanya jin sama setan, kalau jin ada yang muslim, kalau setan tidak ada yang beriman. Setan nggak berimannya gara-gara satu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan muka bumi ini, maka ketika malaikat ngomong, kenapa kok bisa malaikat ngomong tidak usah ciptakan? Karena sebelum ada manusia di muka bumi ini, Allah cipta jin tersebut ada di muka bumi. Akhirnya jin sering bebalah. Jin sering saling ganggu, saling ini, sehingga apa? Allah perintah ke malaikat untuk memerangi jin tersebut, sehingga semua jin tersebut musnah dan sisanya lagi di pinggir pantai dan di pucuk-pucuk gunung. Makanya malaikat ngomong, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yufsikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi tetap Allah tahu apa yang tidak malaikat ketahui. Ala kulli hal, akhirnya Allah ciptakan Nabi Adam. Allah ciptakan Nabi Adam, perintah ke malaikat mengambil tanah, sebagian tanah yang ada di muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan Nabi Adam, baru berbentuk daripada bentuk posisi badan Nabi Adam, setan sudah mulai dengar tahu. Kata setan, ini bakal jadi ketua di muka bumi ini. Kenapa ndak ana? Sedangkan ana banyak ibadahnya. Akhirnya setan ganggu, masuk dalam kuping tanah tersebut, keluar lagi, ditendang-tendang tanah tersebut. Sehingga terakhir dikencingilah tanah tersebut di bagian pusat Nabi Adam. Akhirnya Allah perintah ke malaikat untuk membersihkan daripada bekas kencing setan tersebut, bagian pusat, maka diambillah pusat tersebut, makanya pusat kita bolong. Itu apa? Bekas kencingnya setan. Dan bekas ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala anjing tadi. Makanya anjing itu najis. Akhirnya ketika Nabi Adam baru sedikit udah mau bisa jalan, maka Nabi Adam langsung bangun. Dinja Allah Subhanahu wa taala baru bangun tegak, nyampak lagi. Tak sabar, manusia ini tak sabar. Khuliqal insanu ajula. Maka manusia itu apa? Diciptakan nak bergegas-gegas. Nak ngaca-ngaca, kata orang Palembangnya ngaca-ngaca. Akhirnya sempurnalah Nabi Adam. Akhirnya sudah sempurna, Allah taruhlah Nabi Adam tersebut di mana? Di surga. Tapi surga tidak lemah, dewean. Walaupun nikmatnya Masya Allah, dewean tidak lemah, kata gewang. Makanya Nabi Adam minta gewang. Akhirnya Allah ciptakanlah Ummuna Hawa. Semuanya sudah dipasrah, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasal mahasal akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat akhirnya dan para setan tersebut agar sujud sama Nabi Adam. Semuanya sujud illa iblis, aba wastakbar. Semuanya sujud kecuali iblis, tidak mau sujud dia. Kenapa? Tidak mau sujud, merasa sombong lagi, merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Kenapa? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar, atau khalaqani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan ciptakan dia dari tanah. Ngerasa setan itu lebih gara-gara enggan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Allah laknat setan tersebut, sehingga yang mana asalnya termasuk makhluk yang dicintai dan menjadi makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kasihlah akal kepada manusia tersebut. Nabi Adam ada akal. Di mana akal ini untuk apa? Untuk bisa membedakan dari mana yang baik dan yang mana yang buruk. Begitupun juga ketika terus datang masa demi masa manusia tersebut tidak ada yang petunjuk, Allah utus seorang nabi. Untuk apa itu? Untuk agar menyelamatkan mereka daripada api neraka. Di zaman Nabi Adam, kemudian zaman selanjutnya Nabi Allah Syis, dan seterusnya Nabi Allah Nuh, terus Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, dan seterusnya, sampailah datang kepada kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana Allah datangkan, Allah utus Nabi kita dengan membawa agama Hanifiyatis Samha. Agama yang lurus dan gampang, tidak ribet. Yang mana agama ini, al-Islam itu, yaitu yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Makanya tujuan kita, tujuan Allah Subhanahu wa taala utus Nabi itu untuk apa?
pertama kali yaitu agar supaya kita kembali untuk apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin ataupun manusia kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal tersebut Allah utus nabi. Untuk apa? Untuk menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya apa? Kita ini selamat. Kita ini selamat. Nah, menjaga daripada diri kita dari api neraka itu merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian. Siapa lagi? Keluarga kalian juga jaga. Dari apa? Dari api neraka. Allah perintahkan lagi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Orang yang muslim. Kenapa? Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Dan keinginan Nabi. Keinginan Nabi kita, cita-cita Nabi kita, bagaimana caranya itu semua umatnya tersebut masuk surga kalau. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Wad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Turun surat Wad-Duha tersebut ketika qaulihi wala saufa yu'tika. Allah akan memberikan kepadamu. Pasti Allah memberikan tersebut. Apa? Suatu pemberian yang mana engkau bakal ridha dengan pemberian tersebut. Apa dijawab Nabi? Dijawab Nabi, idan la arda wahidun min ummati dakhalan nar. Kalau begitu, maka aku tidak ridha satu orang pun daripada umatku itu masuk api neraka. Tujuan Nabi, cita-cita Nabi kita apa? Tidak ingin salah satu umatnya untuk masuk api neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita membuka luas khususnya umat baginda Nabi Muhammad ini apa? Bagaimana supaya kita ini masuk surga dengan caranya lancar. Dengan cara tanpa hambatan. Siapa yang beriman, di hatinya ada iman, maka dia pasti tidak bakal apa? Pasti dia tersebut akan masuk surga. Ada iman, walaupun sedikit imannya, maka pasti bakal masuk surga. Tapi mampir dulu. Ada yang mampir, ada yang tidak mampir. Mampir ke mana ya? Mampir ke neraka lah. Mampir ke neraka. Siapa yang galak mampir dulu? Nak jalan-jalan dulu jatuh. Pasti tidak kan? Tidak galak. Makanya Nabi kita berusaha penuh bagaimana umatnya tersebut masuk surga. Tidak usah pakai mampir-mampir lagi. Tidak usah ada yang menghambat lah lagi. Masuk surga, langsung ke surga. Itulah apa? Kelas surganya pun juga beda. Maka bagaimana caranya pertama kali sebab yang menyelamatkan kita dari api neraka? Maka Nabi kita dan Allah pun juga menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian. Bagaimana cara menjaganya? Dengan selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ketaatan? Pertama kali kita laksanakan yang kewajiban. Salat 5 waktu. Jaga itu. Jangan sampai salat kita bolong. Macam mana caranya? Benahi dulu. Wuduk kita beneri. Ya tak? Kiblat kita beneri. Bacaan kita pun juga beneri. Ketika misalkan kita salat sudah rapi, nah insya-Allah kejar yang lain yang kewajiban. Puasa kita daripada puasa Ramadan. Yang kemarin puasa bolong-bolong sudah diqadha apa belum? Ya tak? Ketika misalkan puasanya masih bolong-bolong, maka harus ditutupin dengan apa? Dengan qadha tersebut. Banyak itu termasuk juga. Bahkan ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata kepada Nabi. Datang sama Nabi, wahai Rasulullah. Kata beliau bahwasanya Nu'man, nama sahabatnya apa? Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nu'man ibnu Gaugal. Faqala ya Rasulullah. Beliau mengatakan wahai Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubata wa harramtul harama. Sebagian riwayatnya wa sumtu ramadana wa harramtul harama wa ahlaltul halala adkhulul
Ada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu idza shallaitul maktubah?" Kalau andai saja saya telah melaksanakan sholat 5 waktu. Artinya, sholat 5 waktu telah anda laksanakan galau. Wa sumtur ramadhana, puasa Ramadan telah anda laksanakan galau. Wa halaltul halala, wa halaltul halal, dan yang halal anda lakukan. Wa haramtul harama, ketika ada yang haram maka anda tinggal. Walam azin ala dzalika syai', dan tak bakal anda tambah lagi sesuatu apapun. Adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Apa kata Nabi? Naam, kau bakal masuk surga. Dengan apa? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal laksanakannya, yang haram tinggalkannya. Tidak nambah lagi. Masuk surga. Pasti masuk surga. Tuhan, ada juga sahabat betina perempuan. Ditanya sama ketika beliau bertanya, misal Rasulullah mengabarkan bahwasanya iza shallatil mar'atu khamsaha. Ketika ada seorang perempuan salat 5 waktunya lengkap. Wa shamat syahraha, dan puasa Ramadannya juga dia sudah lengkap. Wa hafizat farjaha, dan dia jaga daripada harga diri dia tersebut. Wa ata'at zaujaha, dan dia patuh dengan suaminya kalau ada suami. Apa kata Rasulullah? Qila laha udkhulil jannah. Maka dikatakan sama perempuan tersebut, masuklah surga min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah surga, nak terserah nak pintu dari mana terbuka kalau untuk dia. Kenapa? Amalnya sedikit. Salat 5 waktu. Puasa Ramadan. Ya enggak? Kemudian menjaga daripada harga diri dia. Harga diri ini mahal ini. Enggak buka aurat, enggak berdandan di depan orang yang yang bukan mahram sama dia. Ini termasuk hal yang susah, tapi kuncinya gampang. Kapan sudah di atau azauja ampariko ini, maka nak masuk surga yang mana? Jatuhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jatuhi. Ini betina cuman amalnya cuma 4. Ini penting ini. Walaupun selain kita diperintahkan ini daripada agar supaya kita selalu menjaga salat kita, tapi butuh juga menjaga daripada lisan kita. Menjaga lisan ini saghirun jirmu wa kabirun jurmu. Lisan kita ini kecil bentuknya, tapi kriminalnya besar. Gara-gara mulut, wong bisa sakit hati tergores berbulan-bulan. Apalagi kalau yang mulutnya nyelkit ngomongnya. Sakit hatinya lama enggak itu? Lama itu. Gara-gara apa? Gara-gara mulut. Gampang dikeluarkan, tapi kapan sudah tergores, nah ini susah untuk apa? Untuk ini. Makanya ada sahabat juga cerita sama Nabi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan pas siang hari puasa terus dia. Malam hari ibadah terus. Lakinnahu badhi al-kalam. Akan tetapi dia mulutnya tidak bisa jaga. Di manalah perempuan tersebut? Contoh perempuan ini, bukan misalkan ini perempuan laki-laki sama yola ini. Kapal hadis disebutkan hadis Nabi itu cuman sebab. Cuman sebab. Sebab tersebut ya contoh. Maka yang lain pun juga jadi melok ngikut. Ini datang sama Nabi. Atin rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki kepada Nabi ngomong, jadi cerita. Di manalah tempat wong betina tersebut? Kata Rasulullah, hiya finnar. Dia di dalam neraka. Apa yang menyebabkan dia neraka? Gara-gara mulutnya tidak bisa dijaga. Galak ngatoi tetangga, galak ngomongi wong. Udah ngumpul sudah mulai. Tahu tak kau sebulan ini? Nah, akhirnya apa? Kanat badi atal kalam. Mulutnya pedes, galak ngatoi yang lain. Nah ini walaupun ibadah dia banyak, sholat malamnya getol, puasanya getol, tapi gara-gara mulut tersebut, maka bisa memasukkan dia ke dalam api neraka. Jadi jak mana bisa menyelamatkan kita dari api neraka? Satu, sholat. Tak puasa tadi. Kedua, jaga mulut kita jangan sampai menyebabkan wong itu sakit hati.
Kemudian apa lagi? Jaga dari apa? Jaga dari dengan api neraka tersebut, hindari dengan bersedekah. Sedekah ini, Masya Allah, ajaib juga. Terkadang tidak diduga-duga, semuanya sih sebenarnya. Amal suatu kebaikan itu, jangan sampai kita remeh ke. Terkadang suatu amal yang kecil, tapi menyebabkan wong itu, ridho Allah di situ, maka di situ menyebabkan dia masuk surga. Sering kita dengar cerita, ada seorang orang Tino yang Masya Allah terkenal nakalnya Masya Allah. Sudah pernah kalau nyubo kalau sana sini. Gara-garanya apa? Dia dapat taufik dari Allah. Gara-gara suatu jalanan, ada anjing kehausan nak minum di depan sumur. Anjing tidak bisa ngambil sumur. Tidak bisa ngambil air di dalam sumur. Dia mbek kena dak kate, pakai sepatu, mbek sepatu. Jok kena minum. Gara-gara itu dia dapat bicara bahwa seluruh kesalahannya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Gara-gara ngasih anjing minum. Nah disebutkan juga dalam suatu cerita sahabat baginda Nabi Muhammad, istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Sayyidah Aisyah ini beliau pernah membeli hamba sahaya. Beli budak, ada 2 riwayat juga. Pertama kali riwayat ini beliau beli budak, akhirnya pas beli budak tersebut datang malaikat Jibril. Ngomong bahwasanya sama Rasulullah yang dibeli oleh Sayyidah Aisyah budak tersebut, wong itu penghuni neraka. Suruhlah berlari dia. Lepas ke? Lepas ke lah. Tak usahlah biarlah di rumah. Akhirnya disampaikanlah sama Rasulullah SAW tersebut, sama Sayyidah Aisyah, disuruhlah pergi. Sebelum pergi tersebut, diinjak oleh Sayyidah Aisyah berapa ikut kurma. Dimakanlah kurma tersebut. Pas di perjalanan sedih dia. Kenapa dia usir? Karena dia apa termasuk penghuni neraka. Fatruduha. Maka usirlah dia. Tinggal kelas suruhlah dia pergi. Ngapain nyimpen-nyimpen uang di rumah neraka istilah gitu ni dah. Artinya apa? Pergi itu budak hamba saya tadi. Pas di tengah jalan ada orang miskin, Masya Allah. Miskin, laparan. Akhirnya dia makan kurma tadi, sikok 2. Masihlah kurma tadi sikok. Pas sudah dimakan sama dia baru separuh. Sisa lagi apa? Separuh daripada kurma tadi. Dah kata yang diinjuk, akhir diinjuk lah kurma setengah tadi. Setengah kurma tadi diinjuk oleh wong fakir tadi. Akhirnya pas dia sedekah kepada wong fakir tadi dengan setengah kurma, datang lagi malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, wahai Rasulullah, suruh kembali dari budak tadi itu. Kenapa? Allah memerintah ke dia untuk apa? Kembali karena dia min ahlil jannah. Karena dia itu apa? Masuk penghuni surga. Akhirnya dipanggil lah, cepat dipanggil. Makanya Rasulullah SAW ngomong, ittaqun nar walau bisyiggi tamrah. Takutlah kalian itu kepada api neraka walaupun dengan setengah kurma. Bersedekah dengan setengah kurma. Nah ini apa? Termasuk sesuatu apa? Yang tidak kita sangko-sangko. Kadang-kadang datang ke rumah kita, wong, itulah langganan ini. Kadang-kadang tidak tahu gitu. Itulah daripada apa? Ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Apa lagi? Wong tua. Wong tua. Kapan kita berbakti sama wong tua? Itulah kunci daripada surga. Nah, di akhir zaman ini banyak wong sudah lalai sama wong tua. Dia lebih junjung sama ustadznya. Wong tuanya tinggal kenya. Ustadz bagus, sama siapapun bagus, tapi jangan sampai meninggalkan wong tuanya. Pergi, wong tuanya lagi apa-apa, tinggalkannya. Kerja sana dulu, majlis dulu dah. Itu sahabat Uwais Al-Qarni, bukan sahabat, tabi'in. Uwais Al-Qarni ini padahal hidupnya di zaman Nabi. Bisa beliau kalau beliau pergi tersebut bertemu dengan Nabi jadi sahabat beliau tuh. Tapi tidak bisa beliau pergi tersebut. Kenapa? Karena mengurusi wong tuanya. Padahal siapa yang tidak pengen ketemu Nabi? Rasulullah jauh, beliau di kota Yaman. Tapi beliau Rasulullah di kota Madi pengen ketemu terus. Tapi apa? Ada wong tua yang harus beliau jaga tersebut. Maka dia lebih memilih wong
wong tua. Tapi Nabi tahu. Sampai Nabi ngomong, memesankan sama Sayyidina apa? Sayyidina Umar dan sama Sayyidina Abu Bakar juga beliau memesan. Wahai Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, khairut tabi'in, sebaik-baiknya wong tabi'in itu rajulun yuqalu lahu Uwais. Seorang lelaki yang gelar namanya itu namanya Uwais. Kapan kau bertemu dia, maka salamkan salamku dan mintalah doa sama dia. Ini Uwais Al-Qarni ini. Sahabat Nabi minta doa. Sahabat Nabi. Apa berkatnya? Berbakti sama kedua orang tua. Nah, bakti sama orang tua ini dari zaman termasuk akhir zaman itu sudah hilang. Makanya ulama memaknai daripada tanda-tanda kiamat itu ketika Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah. Kabarkanku untuk apa? Kiamat. Mas'ulan anha bi'alamin masail, kata Rasulullah. Yang ditanya itu lebih tahu. Siapa yang tahu yang surga, tidak tahu yang tahunya kecuali Allah. Kemudian Rasulullah nanya apa? Fa akhbirni an amaratiha. Maka kasih tahuku daripada tanda-tanda tersebut. Termasuklah salah satu antali dal amatu rabbataha. Hendaklah seorang budak mengelahirkan tuannya. Banyak yang menafsirkan. Salah satu daripada yang menafsirkan ini ulama antali dal amatu rabbataha. Hendaklah ada seorang orang tua atau ibu atau bapak mengelahirkan seakan-akan anak tersebut kayak bos. Anaknya tersebut kayak tuan sendiri. Merintah ke bapaknya, merintah ke ininya. Bukan dia yang jadi patuh sama orang tuanya patuh kepada anaknya. Apa yang dikehendakkan anaknya? Langsung orang tuanya takut. Berani membentak orang tuanya. Sehingga ini apa? Tanda-tanda akhir hari kiamat. Makanya kita jangan sampai apa? Penyebab daripada apa? Kita dimasuk oleh Allah neraka gara-gara durhaka kita kepada kedua orang tua. Qati'ur rahim termasuk la yadkhulul jannah walau mata fi wasatil Ka'bah. Yang memutus silatul arham tidak bakal masuk surga kata Nabi, walaupun meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Banyak yang sebenarnya apa? Yang menyebabkan kita untuk menyelamatkan kita daripada api terkhusus di zaman sekarang ini. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Terlebih itu dengan berjamaah. Kedua, yaitu perbanyaklah sedekah. Ketiga, perbanyaklah meniru daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan jangan lupa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tutuplah hari-hari kita dengan istighfar. Insya Allah dengan 5 ini kita bakal selamat daripada api neraka. Dan yang terakhir tadi yaitu jagalah ucapan kita ini. Jangan sampai kita berkata kecuali dengan kata-kata yang bermanfaat. Mungkin ini yang bisa sampai pakaikan karena waktu yang ini sempit ini. Insya Allah kita ditemukan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan yang nak bertanya jatuh silakan. Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Alwi bin Abu Bakar Al-Afsyi. Baik, di sini kami membuka sesi tanya jawab ya. Bagi yang ikhwan yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangannya. Dan bagi yang akhwat yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menulisnya di kertas selembar mungkin. Ya Togi. Cek. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin bertanya Habib. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak dari para santri. Sebenarnya apa? Sini sudah cukup. Salaman itu pakai mulut, pakai hidung, takbil. Itu sudah dapat keberkahan dan mendapatkan juga apa? Sanad yang langsung daripada apa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia bersalaman sama gurunya terus sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika salaman satu bolak-balik, tergantung itu balik ke diri kita dewek. Terkadang ada orang dia di salaman bolak-balik tidak setuju dia. Cukup sekali be. Sama orang tua kita sama guru tadi macam mana? Nah, itu balik-baliknya ke diri kita.
ketika kita salaman sama orang tua kita, apakah kita ada rasa mengurangi hormat kita sendiri? Kalau enggak, maka itu bukan termasuk daripada rasa mengurangi penghormatan kita kepada orang tua kita. Tapi kalau misalkan kita, mau mak sekali beda, ustadz lain kata dia. Nah, itu lain kan? Berarti dia membedakan antara apa? Menghormatkan sama orang tua sama yang lain. Ala kuliah sama-sama yang penting apa? Dia hormat. Yang penting dia lebih menjunjung tinggi atau sama antara orang tuanya sama gurunya. Terkadang dia sama emaknya biasa, tapi tetap rasa hormatnya tetap tidak hilang. Berarti itu balik-balikannya ke hati masing-masing. Ada lagi? Apa dia jawaban? Ada kopelan. Doa syifa. Ini apa? Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya wanita yang berias natural hanya untuk tidak terlihat pucat atau sakit oleh rekan kerjanya di kantor? Kalau misalkan berhias tersebut, berhias natural ini pasti mengkilat lah dikit lah. Yang namanya natural tuh kapan misalkan di situ dinamakan berhias sudah. Natural tak kate. Dia natural be, tapi kelihatan jadi bersih, rapi. Itu sudah dinamakan berhias. Biar tidak kelihatan pucat. Justru perempuan sebenarnya hukumnya ketika dia keluar yang nggak pakai kerudung, tidak pakai apa? Niqab. Kan pakai niqab ini ada sebagian ulama bahkan muktamad itu wajib pakai cadar itu. Ada sebagian enggak, cukup dengan pakai kerudung menutupin sampai dagu dia. Dagu tutup. Di bawah dagu kebuka aurat. Nah, itu boleh buka termasuk sebagian mobilnya, ini bukan termasuk daripada aurat. Artinya tidak wajib ditutup. Yang lanang tetap mejem. Nah, itu pun syaratnya kapan? Syaratnya kalau tidak berdandan. Kalau dia berdandan, pakai abang bebe, lipstick, enggak warna merah tapi mengkilat. Pakai apa yang bening itu nah. Atau pakai bedak sini. Ada. Apalagi yang pakai